Kalau misalnya pernah ngambil harta dia, pernah nyubitin dia, nyubit atau nyubitin? Kalau nyubitin sering, pernah kalau laki-laki pukul dia, kalau perempuan Gosipin, ngejambakin, jadi kalau begitu itu dosa. Dan kalau sesama manusia, cari dia sampai ketemu dan minta maaf. Maka kata Rasul, "Falyatahallalhu minhul yawm." Kesempatan kita hidup ini minta halal dan dia. Saya terkadang jangan-jangan saya juga pernah melakukan itu waktu di pondok misalnya. Jadi masih ada nih orangnya. Jadi nggak perlu saya ceritain deh. Mungkin nggak seberapa, tapi kalau nggak minta halalnya saat ini sekarang, dia akan nyari kita kelak di akhir di hadapan Fulan. Dulu dia nyakitin saya Allah, dan saya dulu belum maafin dia. Gimana ya Allah? Allah ambil kebaikan, pahala puasanya. Allah ambil pahala sholatnya, dikasih kepada orang yang begini. Dan dalam hadis yang begitu panjang, yang menyampaikan orang yang bangkrut itu datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya. Berarti sholatnya sah kan? Sholatnya diterima dengan zakatnya, puasanya. Tapi kenapa dia bangkrut? Ternyata banyak orang yang dizolimi di dunianya dan ngadu kepada Allah. Allah ambil kebaikannya, dikasih kepada orang yang disakiti. Banyak yang orang yang dia sakiti di dunia, apa yang Allah bagi? Kebaikannya udah habis, dikasihin pada orang. Masih banyak yang ngantri, ngadu kepada Allah. Allah ambil kemaksiat dosa dari orang yang ngadu tadi, ditimpakan kepada orang yang dulu soleh secara ibadahnya kepada Allah. Maka jangan merasa kita udah cukup dengan kesolehan kita. Oh saya baik, sholat tepat waktu, puasa. Tapi dia tulisannya nggak diajar. Ada orang yang tersakiti dengan lisan dan seterusnya. Maka kesempatan kita di dunia ini minta halal. Nggak cukup menyesal, nggak cukup juga meninggalkan dosa, gak cukup juga beritikad, tidak mengulangi lagi. Kalau ada dosa kepada sesama manusia, minta maaf. Meskipun berat juga kan minta maaf, dan lebih berat lagi memaafkan. Makanya pahala besar ketika ada orang yang berani bisa memaafkan. Maka cari, minta maaf dan minta halalnya. Kayaknya udah lebih dari 3 menit kelamaan. Dan sekali lagi di penutup materi kita bahwa Ramadan ini ajang kita banyakin istighfar, banyak saatul ijabah ya. Saatul istijabah doa kita salah satunya ketika berpuasa sampai kita menjelang berbuka. Bahkan selama kita berbuka saja peluang diampuni, peluang ijabah doa itu masih ada. Kalau dalam ayat Quran wabil asharihum yastaghfirun, waktu sahur itu ngebanyakin juga istighfar. Kalau kita ngebanyakin makan, waktu sahur banyakin istighfar. Maksud waktu sahur yaitu sepertiga akhir malam sampai subuh. Nah teman-teman, sekali lagi, bagaimana tadi agar mendapatkan ampunan Allah di Ramadan ini? Pertama ya dengan saum kita juga, asal saumnya benar, imanan wa ihtisaban, peluang diampuni juga. Dengan qiyam malam harinya juga sholat tarawih, kita tadarus di malam hari, peluang mendapatkan ampunan Allah juga. Maka imanan wa ihtisaban. Juga nanti di menjelang akhir Ramadan, di 10 hari terakhir, cari Lailatul Qadar juga dengan mengiman karena Allah dan mengharapkan karena Allah, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ampunan. Yang ketiganya, banyakin istighfar. Kapanpun, dimanapun kita, banyakin istighfar. Baik pada sholat juga istighfar. Ba'da apalagi di sholat sendiri ada istighfar. Dikir pagi petang juga ada istighfar. Waktu sahur juga tadi ada istighfar. Banyakin istighfar. Sehingga dengan istighfar kita menjadi kabar gembira. Bahagialah, kata Rasul tadi, berbahagialah orang yang menemukan di lembaran catatan amalnya dengan istighfar. Maka sebelum ditutup kita baca istighfar seperti yang Rasul tadi bacakan. Gimana? Astagfirullah wa atubu ilaihi innaka antat tawwab. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Mudah-mudahan tidaklah kita hari-hari berlalu kecuali Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan tidaklah Ramadan terus berlalu meninggalkan kita kecuali kita keluar dari Ramadan nanti dalam keadaan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar terpukul ya teman-teman ya. Benar-benar banyak yang harus kita renungi dari yang telah kajian yang didengarkan pada sore hari ini menjelang berbuka ini. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Iya, meskipun kita berkeringat. Masya Allah. Ya, mungkin untuk beberapa 5 menit ke depan kita memberikan waktu kepada teman-teman. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, Insya Allah. Kalau nggak ada saya akan nanya. Nah, kalau nggak ada Ustaz yang nanya, waduh saya juga deg-degan. Takut host yang ditanya, aduh, ini Masya Allah. Gimana kakak? Apakah ada? Kalau yang nggak bertanya kita tanya. Silakan. Tadi kan cara kita menebus kesalahan kita kepada seseorang adalah dengan mencari dia dan meminta maaf kepada dia. Tapi bagaimana jika seseorang itu tidak sadar akan kesalahan kita dan kita tidak ada inisiatif untuk meminta maaf? Apakah dia akan mengadu gitu kepada Allah? Oke. Mungkin saat ini dia nggak sadar. Mungkin dia. Kalau tiba-tiba suatu saat nanti saat dia sadar gimana? selama kita yang sadar, yang lebih baik kita yang minta maaf lah inisiatif. Kan? Karena kita yang melakukan dosa kan, bukan dia. Iya. Karena kita menjadi pelaku. Ini misal kan, misal kita sebagai pelaku yang berbuat dolim terhadap, meskipun dia merasa saya mah gak apa-apa kok bisa jadi. Boleh jadi satu kali dia gak apa-apa. Kita sering ngelakuin dosa pada dia, ternyata jadi apa-apa juga. Mungkin hal pertama, maafin dia teman baik saya. Lama-kelamaan karena keseringan, justru semakin numpuk. Maka baik sekali kalau kita berinisiatif minta maaf. Termasuk juga saya minta maaf ke teman-teman. Bisa jadi ada dosa juga kan, sengaja ataupun tidak. Pada teman-teman, mumpung kesempatan kumpul juga minta maaf. Minta maaf karena kita juga gak menjamin saat ini kumpul apakah besok bisa kumpul lagi. Saat ini kita masih bernapas, besok bisa bernapas lagi? Juga enggak kan? Maka Rasul kan nyampaikan orang yang redaksinya gimana kan? Seorang yang luar biasa itu ketika sebelum tidurnya dia mengungkapkan, memaafkan semua orang, ya kan? Yang pernah menzalimi. Itu dia ikrarkan kepada Allah, ya Allah, ampuni semua orang yang pernah menzalimi. Oh luar biasa. Dia sudah memaafkan kan? Posisi dia yang terdolimi, jadi beda posisi kan? Kalau tadi posisi kita yang mendolimi, tapi ketika di posisi kita yang mendolimi, kita sudah mengikhlaskan. Ya Allah maafin semua orang yang mendolimi saya. Itu luar biasa. Dan jarang orang yang seperti itu kan? Kita mungkin menahan-nahan. Saya masih kesel dah. Ingat mungkin saya. Ya mudah banget kalau ngomong itu nyakitin saya. Meskipun mungkin nggak sengaja keceletot di lidahnya sampai menyakiti. Tapi tadi sekali lagi baiknya kita berinisiatif. Khawatir suatu saat nanti karena keseringan kita merasa dia udah maafin saya kok, bestie saya misalnya. Ternyata lama-kelamaan kok genep juga, gonok ya. Genep juga kok saya diginiin terus. Lebih baik maka inisiatif fal yatahallalhu minhu, maka minta halalnya. Kalau misalnya kita pernah mengambil sepotong roti dari dia misalnya, tanpa dia tahu, apalagi di pondok itu biasanya mudah gosok kan, gosok sendal misalnya, gak bilang-bilang, kita merasa dia maafin saya kayaknya. Nah lebih baik dari sekarang udah maghrib. Guys, ini cepetan. Oke.
Ada lagi? Atau cukup? Udah? Oh, tidak. Jawabannya cukup? Kalau nggak cukup, Ada cari jawaban. Oh, Masya Allah. Atau saya bertanya, gimana caranya kalau kita punya dosa pada fulan misalnya, bertahun-tahun lalu, saya udah lumayan misalnya, 20 tahun lalu dia didolimi misalnya sama, dia meninggal duluan, gimana minta maaf? Sementara dia udah meninggal.